Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasimin dan Ibu Muslihatul Umami. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar tentang memahami nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Yang pertama, kompetensi awal. Peserta didik diharapkan mampu memahami sifat dan makna nama Allah. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu berdiskusi dengan baik dalam satu kelompok. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membuat poster atau pohon kebaikan mengenai tentang sifat dan makna Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, peserta didik diharapkan bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan dalam berdiskusi. Dan yang ketiga, kreatif. Sarana dan prasarana LCD, laptop, HP, proyektor Al-Quran, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini saya ada 3 TP yang akan dijelaskan. Dalam 3 TP itu ada 3 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, melalui pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang bisa diterapkan dalam pembuatan Canva atau dalam bentuk lainnya. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, guru melakukan asesmen diagnostik bagi siswa tentang penguasaan pengetahuan Asmaul Husna. Jadi yang pertama, nanti guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Asmaul Husna untuk pemetaan dan rancang strategi pembelajaran pada peserta didik sebelum pembelajaran. Sedangkan yang kedua, menyiapkan bahan tayangnya tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Untuk pembelajaran yang pertama, kegiatan pendahuluan dibuka dengan mengucapkan salam, kemudian siswa memimpin doa memulai pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa dan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya, memberikan persepsi tentang Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah, kemudian menjelaskan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini misalnya, kemudian memberikan manfaat membaca Asmaul Husna itu serta menghafalkannya dan membuat kolom nasihat. Yang terakhir, menyampaikan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dalam materi Asmaul Husna. Kegiatan inti, langkah yang pertama, guru bertanya tentang jumlah Asmaul Husna. Kemudian peserta didik merespon pertanyaan guru itu dengan menyebutkan jumlahnya. Yang kedua, guru menayangkan video materi Asmaul Husna dengan memindai barcode atau yang lainnya yang ada pada halaman 25 buku PAI dan Budi Pekerti kelas 7. Dan selanjutnya guru menerangkan bahwa pembelajaran kali ini fokus pada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Guru membagi peserta didik menjadi 4 atau 5 kelompok, yaitu kelompok yang pertama saya bagi kelompok Al-Alim, kelompok yang kedua Al-Khabir, kelompok yang ketiga As-Sami, dan yang kelompok 4 Al-Basir. Dalam masing-masing kelompok membahas 1 Asmaul Husna beserta pemaparannya. Yang selanjutnya guru juga memberikan tugas dalam kegiatan 2.1 pada halaman 30 buku PAI dan Budi Pekerti penerbit Erlangga serta mempelajari contoh soal dan pembahasan AKM pada halaman 31. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Peserta didik saling berdiskusi tentang pokok bahasan yang telah ditentukan. Peserta didik bersama memberikan rumusan pokok bahasanya dengan lengkap disertai dengan contohnya. Langkah yang ketiga,
membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru itu berkeliling untuk melihat proses diskusi yang dilakukan peserta didik. Jadi melihat hasil diskusi peserta didik atau kelompok tentang apa yang sudah disepakati. Memberikan bantuan apabila ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami dan merumuskan hasil diskusi. Langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik untuk dipresentasikan. Kemudian kelompok lain diminta menanggapi dan memberikan argumen apa yang telah dipresentasikan. Langkah yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta kepada peserta didik untuk saling apresiasi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan peserta didik yang sudah terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan penguatan apabila peserta didik masih kurang memahami materi tentang Asmaul Husna. Kegiatan penutup menyimpulkan pembelajaran bahwa dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting materi yang dibahas. Yang selanjutnya, bersama siswa menutup kegiatan dengan membaca doa dan salam. Refleksi peserta didik. Dalam refleksi ini ada 2 pertanyaan. Sebutkan 4 Asmaul Husna yang telah dipelajari beserta artinya. Refleksi guru, apakah pembelajaran berlangsung secara rencana? Apakah peserta didik yang mengalami hambatan dapat teridentifikasi dan terfasilitasi dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya belum pernah membuat modul. Kalau sudah begitu dianggap lunak gitu ya, walaupun mohon maaf, bukan ya. Harus dites juga. Alhamdulillah pada PPG kali ini saya bisa membuat modul seperti ini. Misalnya ada kekurangan, saya lengkapi. Apabila sudah lengkap ya, berarti saya sudah bisa. Oke. Bu Istiqomah sudah mempelajari modul ajar ya, saya pikir ya, terkait dengan teori-teori belajar. Insya Allah. Teori belajar apa tadi? Tentang behavior, kemudian kognitif, behavioristik. Behavioristik itu apa, Bu? Bisa enggak bagaimana caranya menyusun tujuan pembelajaran? Dari mana Bu Istiqomah ini menyusun tujuan pembelajaran? Dari capaian pembelajarannya, Pak. Kalau tema yang diambil adalah seperti itu tadi, ya, bagaimana cara menyusunnya? Di stop aja dulu. Sampean kenal apa yang disebut dengan istilah TPATK itu? Pendekatan TPATK dalam proses pembelajaran itu, dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran, paham nggak? Teknological, paham? Tahu pendekatan problem based learning? Ya, alhamdulillah. Pendekatan. Langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Orientasi peserta didik pada masalah. Langkah kedua, mengorganisasi peserta didik. Langkah ketiga, langkah yang ketiga, membimbing peserta didik dalam berdiskusi. Diskusi pendidikan. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Tahu PTK enggak? Penelitian tindakan kelas. Apa tujuannya itu PTK? Menyelesaikan apa? Sampai pernah ada ngalami peserta didiknya punya masalah enggak dalam pembelajaran? Prestasinya rendah dan sebagainya gitu. Punya. Nah, kemudian dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas, apa tujuannya tindakan kelas? Menyelesaikan masalah gitu. Melakukan perubahan, perbaikan gitu ya. Oke, pelajari internal itu yang ditulis sudah bagus loh. Tinggal bagaimana sampean itu mengembangkan. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bu Dr. Maslihatul Umami. Ya, baik. Terima kasih Pak Kas. Bu Istiqomah, ya. Wah, ini ceria terus ini pembawaannya. Oke, baik. Ini ada, silakan ya, dibaca. Ada ayat Al-Quran ya. Silakan dibaca. Surat Ibrahim dan surat Hud yang poin 5 dan 6. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Baik. Ya, ini dari bacaannya Bu Istiqomah masih banyak yang harus dibenahi ya, Ya, tadi ya. Bagian mana kira-kira yang kurang tadi? panjang pendeknya Bu. Coba diulangi lagi coba kalau memang menyadari bahwa itu kurang tepat, coba diulangi lagi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Thayyibatin. Thayyibatin Yang kedua, tu'ti kulla hinin bi'idni wa yadribu wahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. baik, cukup untuk Bu Istiqomah. Nah, sekarang coba siapkan alat tulis berikut kertas ya. Ya. Silahkan untuk menulis surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Kalau sudah, silahkan diperlihatkan ke layar ya Bu Istiqomah. Ini tetap nggak kelihatan, jadi dikirimkan ke nomor HP saya saja, ke WA ya. Oh ya. Oke, terima Saya kasih. kembalikan ke panjenengan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Is untuk memberikan closing. Terima kasih Bapak Rasimin dan Ibu Maslihatul Umami. Semoga ujian komprehensif ini bisa menginspirasi saya, bisa membuat modul. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.